kelompok 11.2 akan menjelaskan HAM dan sadar pajak. Yaitu selanjutnya ini ada anggota kelompok kami. Ada yang pertama ada Kiwil atau Farisiana. Yang kedua ada Aditya, yaitu Adit. Yang ketiga ada saya Mikan Rahmadi. Yang keempat ada Muhammad Fakih. Apa itu HAM? Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta berlindung harkat dan martabat manusia. Prinsip dasar HAM universal, tidak dapat dicabut, saling berhubungan, saling bergantungan. Yang pertama, universal berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi. Lalu yang kedua, tidak dapat dicabut, hak ini melekat pada manusia dan tidak dapat dihilangkan. Yang ketiga, saling berhubungan, hak yang satu berpengaruh pada hak lainnya. Yang keempat, saling bergantungan, memenuhi satu hak sekali bergantung pada pemenuhan hak lainnya. Contoh macam-macam HAM. Yang pertama, terlahir bebas dan mendapat perlakuan yang sama. Kita semua dilahirkan bebas, kita semua memiliki pemikiran dan gagasan kita sendiri. Kita semua harus diperlakukan dengan cara yang sama. Yang kedua, ada hak tanpa ada diskriminasi. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya. Dan yang ketiga ada bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan. Tidak seorang pun akan mengalami penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Yang keempat ada hak privasi. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan terhadap dirinya. Mereka akan mendapatkan perlindungan privasinya. Dan yang kelima ada hak atas kesetaraan di hadapan hukum. Semua sama di hadapan hukum dan berhak tanpa diskriminasi terhadap perlindungan hukum yang setara. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi semacam itu. Apa itu sadar pajak? Sadar pajak adalah kesadaran dan pemahaman seseorang atau masyarakat akan pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara dan keberlangsungan layanan publik. Orang yang sadar pajak memahami bahwa pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan program kesejahteraan lainnya. Kesadaran pajak merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan penerimaan negara, menciptakan keadilan sosial, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah biasanya melakukan berbagai upaya seperti edukasi, sosialisasi, dan insentif untuk meningkatkan kesadaran pajak di masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya sadar pajak. Yang pertama, dari pentingnya sadar pajak itu mendukung pembangunan nasional. Pajak ada mendukung pembangunan nasional, pajak digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti pajak itu membantu pembiayaan program kesejahteraan sosial. Dan yang ketiga, menjaga kedaulatan negara. Dengan pendapatan pajak yang kuat, negara dapat lebih mandiri secara finansial. Jadi, apabila kita sadar dengan adanya pajak, si pajak itu akan digunakan untuk seperti pembangunan jalan yang ada di sekitar kita, atau pembangunan infrastruktur kayak seperti pos atau yang lainnya gitu yang bisa disalurkan ke dana-dana desa. Nah, itu dari pajak yang kita bayar. Kita lanjut, ada contoh macam-macam pajak yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada pajak kendaraan.
Nah, dari pajak kendaraan ini seperti kendaraan bermotor atau maupun bermobil, ada kelas-kelas masing-masing. Dan juga itu sama apabila kita membayar pajak, kita salurkan kepada infrastruktur dan lain-lain sama pemerintah. Yang kedua ada pajak bangunan satu seperti restoran atau kafe. Yang ketiga ada pajak air permukaan atau PDAM. Yang keempat pajak hiburan. Yang kelima pajak penerangan jalan. Di sini pajak penerangan jalan itu ya seperti yang di lampu-lampu itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hak dan dasar pajak. Jadi yang pertama itu pemenuhan hak melalui pajak. Pajak yang dibayar oleh masyarakat digunakan untuk memenuhi hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab bersama, yaitu mematuhi kewajiban pajak merupakan bentuk tanggung jawab sosial untuk mendukung hak semua warga negara. Kemudian yang ketiga ada keadilan sosial, yaitu dengan pajak yang dikelola dengan baik oleh negara dapat mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan akses yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kesimpulan dari HAM dan sadar pajak itu kesadaran akan hak asasi manusia, dan pajak adalah fondasi penting banget bagi kemajuan suatu bangsa. Dengan memahami dan menghormati HAM serta memenuhi kewajiban pajak, kita turut berkontribusi pada pengembangan dan kesejahteraan bersama.